pemirsa Bangkit TV, saya Eka Wijayanti hadir menemani Anda dalam Rembang Sepekan, menyajikan beragam berita informatif, aktual, dan independen. Berikut sejumlah berita utama hari ini dalam Rembang Sepekan. Pemerintah Kabupaten Rembang mulai bersiap menghadapi penilaian Kabupaten Kota Sehat atau KKS tahun 2025. Namun, satu indikator penting justru mengalami penurunan skor usai diverifikasi oleh tim provinsi. Pemerintah Kabupaten Rembang mulai bersiap menghadapi penilaian Kabupaten Kota Sehat atau KKS tahun 2025. Namun satu indikator penting justru mengalami penurunan skor usai diverifikasi oleh tim provinsi. Persiapan itu ditandai dengan rapat koordinasi lintas organisasi perangkat daerah yang digelar di ruang rapat Bupati Rembang pada Senin 30 Juni 2025. Fokus utamanya menyatukan strategi agar Rembang tak hanya ikut serta dalam penilaian, tapi juga bisa naik peringkat. Program 2 tahunan yang digelar Kementerian Dalam Negeri bersama Kementerian Kesehatan ini menilai 9 tatanan, diantaranya permukiman, fasilitas umum, pendidikan, hingga kesiapsiagaan bencana. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang, Dr. Ali Syafi'i menegaskan perlunya kerja keras lintas OPD untuk memperbaiki sektor-sektor yang masih lemah. Target minimal naik ke kategori Wiwerda atau daerah berkembang. Penilaian KKS 2025 akan dimulai dari tahap administrasi pada Juli hingga Agustus, disusul verifikasi lapangan oleh tim pusat pada September mendatang. Indikator KKS yang terkait dengan Satpas ini banyak yang belum layak. Sementara itu, Bupati Rembang Harno meminta agar seluruh OPD bekerja sama lebih erat. Ia menekankan agar waktu yang tersisa digunakan semaksimal mungkin. Semua dinas bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik, benar, tertib, insya Allah ora angel. Karena saya kan pelaku ya, pelaku apa saja. Jadi yang wis gaweane tidak sulit. Nah, kenapa selama ini belum pernah dapat? Nah, ini waktunya selama dinas-dinas terkaitnya bisa melaksanakan tupoksinya dengan baik, maka insya Allah tidak sulit. Tadi ada berapa yang terkait itu, berapa dinas? 9. Di semua dinas yang terkait, jika perlu nanti duduk bersama, ya. Semua dinas terkait duduk bersama untuk mencarikan. Tadi sudah ada hambatan-hambatan tadi ya, hambatannya A, B, C macam-macam. Nah di situ dinas terkaitnya kumpul duduk bareng untuk membahas hambatan-hambatan ini. Dengan waktu sekitar 3 bulan tersisa, Pemkab Rembang optimis bisa memperbaiki nilai dan meraih hasil yang lebih baik dalam penilaian Kabupaten Kota Sehat tahun 2025. Pemerintah Kabupaten Rembang resmi merampungkan desain penataan ulang Pasar Rembang. Rencananya, pasar ini akan dibangun dengan sentuhan arsitektur Belanda, pesisir, dan Tionghoa, serta dilengkapi berbagai fasilitas modern, termasuk sekolah pedagang cerdas. Pemerintah Kabupaten Rembang resmi merampungkan draft perencanaan desain tata ulang Pasar Rembang. Rencananya, pasar ini akan dibangun dengan sentuhan arsitektur Belanda, pesisir, dan Tionghoa, serta dilengkapi berbagai fasilitas modern termasuk sekolah pedagang cerdas.
Berdasarkan draft dokumen desain revitalisasi pasar itu, bagian depan pasar mengadopsi gaya arsitektur era Belanda. Sementara itu, di bagian belakang terlihat atap bergaya rumah tradisional Tionghoa. Konsep ini dipadukan dengan unsur khas pesisir yang menjadi identitas daerah Kota Garam. Kepala Bidang Pasar dan Pedagang Kaki Lima pada Dinas Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Rembang, Heri Martono mengatakan, dengan kapasitas hingga 2.181 pedagang, Pasar Rembang dirancang ramah terhadap pengunjung dan difabel. Setiap lantai dilengkapi area parkir dan dirancang dengan sirkulasi udara yang baik sesuai konsep bangunan hijau. Pasar baru ini rencananya akan dibangun 2 lantai dengan tetap mempertahankan nilai kearifan lokal. Heri menegaskan desain yang digunakan tidak mengutamakan kemewahan, namun menghadirkan keharmonisan antara tradisi dan modernitas. Yang menarik, pasar ini juga akan dilengkapi sekolah pedagang cerdas. Fasilitas ini akan meningkatkan kompetensi pedagang, terutama dalam menjamin keamanan bahan pangan yang dijual. Sudah clear semuanya, master plan, FS, UKL, UKM, Andalaling udah komplit semuanya, tidak ada waktu 1 bulan kemarin. Tapi itu bukan kerja sama bareng-bareng tim ya, lintas OPD kita libatkan pedagang yang memang kita utamanya kita agak lemah kan ada cocokan dengan pedagang. Jadi pasar besok itu 2 lantai, tapi ada yang unik. Yaitu lantai mesanin itu. Jadi lantai 1,5 itu ada. Jadi lantai yang uniknya itu lantai mesanin. Itu kita kemarin banyak saya instruksikan kepada konsultan, yaitu dengan tema yang pasar lama, pasar masa kolonial, kemudian digabungkan dengan perkapalan kita punya potensi kapal itu yang nelayan, kemudian ada penggabungan dengan kelenteng-kelenteng dengan pecinan dan sebagainya, itu kita akomodir semuanya di situ. Jadi kita tidak terlalu mewah-mewah bangunan, tapi dengan kearifan lokal. Saya kata punya adalah kearifan lokal harus kita jaga supaya kita biar pasar tidak terlalu modern. Ini modern tapi nanti dalam pelaksanaan pengelolaannya tetap tradisional seperti itu. Jika berjalan sesuai rencana, Pasar Rembang tidak hanya akan menjadi ikon baru dengan wajah modern, tapi juga menjadi model pasar yang sehat, aman, dan berbasis kearifan lokal. Setelah bertahun-tahun menunggu kepastian, para pedagang pasar Kota Rembang akhirnya bisa bernafas lega. Pemerintah Kabupaten Rembang memastikan pasar tidak akan dipindahkan ke lokasi baru. Rencana revitalisasi justru akan dilakukan di lokasi pasar saat ini, di Desa Sumberjo. Setelah bertahun-tahun menunggu kepastian, para pedagang pasar Kota Rembang akhirnya bisa bernapas lega. Pemerintah Kabupaten Rembang memastikan pasar tidak akan dipindahkan ke lokasi baru. Rencana revitalisasi justru akan dilakukan di lokasi pasar saat ini di Desa Sumberjo, Kecamatan Rembang. Kabar ini disambut penuh haru oleh para pedagang setelah menanti sejak tahun 2009. Harapan mereka untuk tetap berdagang di lokasi pasar yang sekarang akhirnya terkabul. Saya kira kalau terkait dengan kenaikan asal nanti ada peningkatan secara ekonomi tidak masalah, tetapi biasanya yang kita lakukan pada saat kita di tempat yang darurat sementara itu justru kami akan mengajukan pembebasan retribusi. Tapi kalau dari dinas nggak ada komunikasi misalnya nanti tarifnya naik atau seperti apa? Belum. Cuma nanti kita ancang-ancang pedagang ini selama nanti di sana akan mengajukan atau mendapatkan keringanan, karena secara otomatis nanti di sana akan berbeda cara bekerjanya, mungkin capek ngotong-ngotong barang sehingga kemungkinan pendapatan akan berkurang. Proses perencanaan kemarin dilibatkan bukan untuk diskusi desain dan lain sebagainya. Kemarin itu memang ada pengurus dan ada perwakilan dari pedagang dan kami pun juga ikut juga.
Pak sudah lihat desain yang baru nggak sih Pak? Yang ini? Kebetulan kami sudah, tetapi mungkin untuk pedagang secara umum belum semuanya. Rasa syukur juga datang dari Sri Astuti, pedagang di pasar Rembang lainnya. Ia menyebut keputusan ini sebagai bentuk perhatian pemerintah terhadap suara pedagang. Yang paling penting bagi pedagang adalah satu hal, mereka tidak harus kehilangan pelanggan tetap karena dipindah ke tempat lain. Dari segalanya semoga saja itu apa yang dicita-citakan pedagang pasar Rembang dan cita-citakan semua pengurus P3R itu pasar menjadi ramai, pembelinya juga nyaman, tidak ada banjir lagi dan kita tidak usah mencari bantuan ke sana kemari untuk pasar dibangun di sini. Itu prosesnya lama, 2009 sampai sekarang Mas. Kita ke Jakarta, kita mencari dukungan dari beberapa tokoh, kita pro dan kontra dengan pemerintahan era Bupati Kafid itu 2 periode kita bentrok terus karena apa yang diharapkan Bapak Bupati dengan kita itu berseberangan. Bapak Bupati yang dulu itu kepinginnya kita di pasar kambing, dan alhamdulillah di Bapak Bupati kepemimpinan Pak Harno keinginan pedagang terkabulkan di pasar ini dan dibantu beberapa tokoh seperti dari Bapak Sudewo, DPR RI, Bapak Firman Subagio, dan tokoh-tokoh masyarakat lainnya Rembang, Mas. Dengan rencana yang sudah dirampungkan, para pedagang kini tinggal menunggu proses relokasi sementara ke eks pasar kambing selama revitalisasi berlangsung. Mereka berharap seluruh tahapan berjalan lancar tanpa mengganggu penghasilan harian mereka. Revitalisasi pasar Kota Rembang bukan hanya soal bangunan baru, tapi juga tentang harapan dan keberlanjutan ekonomi ribuan pedagang kecil. Mereka kini menatap masa depan dengan lebih optimis. Tetap bersama kami, pemirsa Bangkit TV. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kedai hitam putih, SLI Group. Halo, sedulurku kabeh. Iki wis ora jamane petani mbako Rembang kurang modal. Dimodali BKK Lasem. Petani mbako Rembang ya mesti makmur tenan bolo. Langsung wae moro BKK Lasem terdekat ya mumpung promo bungane murah. Safria, PLN Nusantara Power. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah. Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Khalil berkhidmat memberikan pelayanan prima. Selamat datang di dunia Bank Rembang, sebuah perjalanan yang kami jalani bersama dalam mengubah impian menjadi kenyataan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dari tabungan hingga pinjaman, kami menyediakan beragam layanan perbankan untuk membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Kami juga bangga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di komunitas lokal kami. Kami juga berinvestasi
dalam masa depan dengan program-program pendidikan dan investasi lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Bergabunglah dengan Bank Rembang dan mari kita wujudkan impian kita bersama. Kami siap melayani Anda dengan dedikasi dan profesional. Bank Rembang, banknya masyarakat Rembang. Sebanyak 1.216 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap pertama di Kabupaten Rembang resmi diangkat per 1 Juli 2025. Namun, masa kerja mereka hanya dikontrak selama 1 tahun. Sebanyak 1.216 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahap pertama di Kabupaten Rembang resmi diangkat per 1 Juli 2025. Namun masa kerja mereka hanya dikontrak selama 1 tahun. Pemkab Rembang menegaskan durasi kontrak ini berdasarkan rekomendasi DPRD dan akan dievaluasi tiap tahun. Hal ini memungkinkan terjadinya pemutusan kontrak jika tidak memenuhi standar kinerja. Kepala BKD Kabupaten Rembang Arif Ramadan menambahkan, evaluasi tidak hanya melihat administrasi, tapi juga kinerja individu dan kemampuan daerah dalam mengelola anggaran. Prosesnya akan dilakukan oleh tim khusus dari Pemkab Rembang. Evaluasi setiap tahun, makanya kita beli kontraknya oleh Pak Bupati per 1 tahun, 1 Juli sampai 30 Juli ya 2026. Yang kedua juga setahun Pak nanti? Nanti belum Pak, masih. Ya mungkin ya karena evaluasi dari kan untuk 1 dan 2 dari Dewan, mungkin ya sama, mungkin ya. Kalau per tahun itu ada kemungkinan nanti yang nggak diperpanjang apa enggak tahun berikutnya Pak? Ya bisa diperpanjang kan sesuai nanti melihat keadaan tahun 26. Mekanisme ini Pak, reviewnya misalnya sendiri. Tapi yang jelas itu ada evaluasi kinerja dan dengan memperhatikan anggaran yang ada. Senada dengan itu, Bupati Rembang Harno menekankan pentingnya disiplin sebagai P3K. Ia mengingatkan status kepegawaian juga membawa tanggung jawab hukum sesuai dengan aturan yang berlaku. Lihat saja, kedisiplinan adalah langkah awal, nanti akan ada perkembangan berikutnya. Atasan langsung sebagai penanggung jawab Pak? Ya, bahkan langsung tak tindak nanti jam berapa saya dengan semua. Kebijakan kontrak tahunan ini merupakan bentuk kontrol kinerja yang dilakukan Pemkab Rembang di tengah upaya menjaga efisiensi anggaran dan mutu pelayanan publik. Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu 2 Juli 2025. Dalam kesempatan ini, Bupati juga mengumumkan keberhasilan Rembang mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari BPK untuk yang ke-7 kalinya. Untuk menetapkan perda dan APBD dinyatakan sah. Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 dalam rapat paripurna DPRD pada Rabu 2 Juli 2025. Dalam kesempatan ini Bupati juga mengumumkan keberhasilan Pemkab Rembang dalam mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK untuk yang ke-7 kalinya. WTP ke-7 ini merupakan bukti konsistensi Pemkab Rembang dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Bupati Rembang menyebut pencapaian ini adalah hasil kinerja bersama semua pihak, termasuk dukungan DPRD dan masyarakat. Dalam laporannya, Bupati menyebut realisasi pendapatan daerah tahun 2024 mencapai
2,04 triliun rupiah atau 97,42% dari target. Sedangkan belanja daerah mencapai 1,96 triliun rupiah atau 96,48% dari anggaran 2,4 triliun rupiah. Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan sebesar 19,7 miliar rupiah terrealisasi 100%, sedangkan pengeluaran pembiayaan sebesar 74,3 miliar rupiah atau 99,89% dari rencana. Bupati juga menyerahkan buku-buku laporan pertanggungjawaban sebagai bagian dari nota keuangan. Ia berharap DPRD segera membahas dan menetapkan menjadi peraturan daerah. Bukan hanya percetakan saja, semua BUMD yang tidak sehat, pemikiran saya tidak jauh dengan panjenengan, yang timbangannya pusing tiap tahun kok mikir iku terus, alung ditutup, ya. Nanti tolong dievaluasi bersama dari pihak eksekutif dan legislatif. Mana BUMD yang masih bisa dipertahankan atau mana yang harus ditutup. Pendapatan yang belum sesuai, mana yang bisa dilakukan agar cepat dilakukan. Termasuk tadi BUMD. Tadi ada yang nyenggol BUMD, semua BUMD silahkan diawasi semuanya, mana yang perlu diperbaiki atau bagaimana. Saya mengikuti saran dari anggota DPRD selaku pengawasnya. Jadi posisi saya memang di eksekutif, tapi kalau ada hal-hal yang tidak baik atau yang perlu diperbaiki, saya siap melaksanakan secepatnya. Laporan pertanggungjawaban ini menjadi bagian dari upaya Pemkab Rembang untuk terus memperbaiki kinerja dan pelayanan publik demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Tetap bersama kami, pemirsa Bangkit TV. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Kedai hitam putih, SLI Group. Halo, sedulurku kabeh. Iki wis ora jamane petani mbako Rembang kurang modal. Dimodali BKK Lasem, petani mbako Rembang yo mesti makmur tenan bolo. Langsung wae moro BKK Lasem terdekat ya mumpung promo bungane murah. Safria, PLN Nusantara Power. Selamat datang di Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil, tempat di mana kesehatan dan kenyamanan pasien menjadi prioritas utama kami. Didirikan dengan tujuan utama memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau bagi umat dan masyarakat. Oleh karena itu, kami berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan dan fasilitas yang ada. Kami bertekad untuk menjadi mitra kesehatan yang dapat diandalkan oleh masyarakat dengan menghadirkan pelayanan prima, profesional, ramah, integritas, mutu, dan amanah.
Klinik Pratama Rawat Inap Ibnu Holil, berkhidmat memberikan pelayanan prima. Selamat datang di dunia Bank Rembang, sebuah perjalanan yang kami jalani bersama dalam mengubah impian menjadi kenyataan. Kami hadir untuk memenuhi kebutuhan Anda. Dari tabungan hingga pinjaman, kami menyediakan beragam layanan perbankan untuk membantu Anda mencapai tujuan keuangan Anda. Kami juga bangga mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di komunitas lokal kami. Kami juga berinvestasi dalam masa depan dengan program-program pendidikan dan investasi lingkungan yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan. Bergabunglah dengan Bank Rembang, dan mari kita wujudkan impian kita bersama. Kami siap melayani Anda dengan dedikasi dan profesional. Bank Rembang, banknya masyarakat Rembang. Kondisi nelayan di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, kini tengah terpuruk. Harga ikan yang tak menentu, biaya operasional yang tinggi, hingga rumitnya proses perizinan menjadi keluhan utama mereka. Para nelayan berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah agar mereka bisa kembali melaut dengan tenang. Kondisi nelayan di Desa Tasik Agung, Kecamatan Rembang, kini tengah terpuruk. Harga ikan yang tak menentu, biaya operasional yang tinggi, hingga rumitnya proses perizinan menjadi keluhan utama mereka. Para nelayan berharap ada perhatian serius dari pemerintah daerah agar mereka bisa kembali melaut dengan tenang. Beginilah keseharian nelayan di Desa Tasik Agung, Rembang. Namun di balik rutinitas itu, tersimpan keresahan yang tak kunjung selesai. Pendapatan yang terus menurun menjadi beban utama yang kini mereka hadapi. Tak hanya soal harga ikan dan bahan bakar, para nelayan juga mengeluhkan tingginya pajak dan biaya perbekalan. Mereka menyebut hasil tangkapan tak lagi sebanding dengan pengeluaran. Kurang sebanding gitu. Berarti penjualan ikan nggak sebanding sama modal ya Pak ya? Udah 2 bulan lebih Mas, kerugiannya itu hampir semua kapal 70%, banyak yang ya ada yang enggak, tapi 70% banyak yang. Jadi faktornya yang pertama tadi karena solar, kemudian harga yang stabil, modal juga besar ya Pak ya? Harusnya ada yang belum stabil Mas. Masalah lain yang tak kalah krusial adalah rumitnya proses perizinan melaut. Surat izin keberangkatan yang dulu bisa selesai dalam 2 hari, kini bisa memakan waktu hingga 4 hari. Para nelayan berharap pemerintah tidak hanya tinggal diam. Mereka meminta solusi konkret atas berbagai persoalan ini agar roda ekonomi pesisir kembali bergerak. Mau izin surat keberangkatan itu terlalu lama, susah gitu. Itu yang penting utama. Pokok utama untuk berlayar itu terlalu lama, nggak secepatnya gitu loh. Keluar itu rekomnya nggak. Ya kalau bisa itu ya 2 hari udah clear. Tapi sekarang itu sampai 3 hari, 4 hari, terlalu rumit, nggak kayak dulu. Gitu. Keluarnya nelayan dari situ. Semua. Keluarnya itu banyak. Banyak sekali. Dengan kehidupan yang bergantung penuh pada laut, nelayan Tasik Agung kini menggantungkan harapan pada perhatian pemerintah. Mereka ingin bisa kembali melaut dengan tenang demi menghidupi keluarga dan menjaga keberlangsungan ekonomi pesisir. Guna melestarikan nilai sejarah dan budaya lokal, komunitas Putra Wayah Lasem menggelar gelar budaya Santi Badra di halaman Punden Tapaan, Empu Santi Badra, Desa Warugunung, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Acara ini tak hanya menjadi ajang pelestarian budaya Nusantara, tapi juga momentum memperkuat Lasem sebagai kota pusaka.
Guna melestarikan nilai sejarah dan budaya lokal, komunitas Putra Wayah Lasem menggelar acara bertajuk Gelar Budaya Santi Badra di halaman Punden Tapaan Empu Santi Badra di Desa Warugunung, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang. Acara ini tak hanya menjadi ajang pelestarian budaya Nusantara, tapi juga momentum memperkuat Lasem sebagai kota pusaka. Inilah suasana gelar budaya Santi Badra yang digelar tepat di situs bersejarah Punden Tapaan Empu Santi Badra. Berbagai atraksi budaya khas ditampilkan, mulai dari parade budaya, pertunjukan tari tradisional, musik daerah, hingga wayang kulit dan wayang alang-alang khas Lasem. Menurut penggagas acara Danang Swastika, kegiatan ini bertujuan memperkuat identitas Lasem sebagai kota pusaka, sekaligus membangun kesadaran kolektif untuk merawat sejarah dan budaya lokal. Nah, untuk acara tahun ini, karena ini adalah tahun ketiga dari pelaksanaan, tahun yang ketiga ini didukung hampir semua komunitas yang ada di Lasem dan juga yang di Rembang. Yang pertama seperti LKCB, Lasem Kota Cagar Budaya, terus ada Balong Watu, ada Lasem Heritage, ada Sastra Gang Buntu, ada Laesan, ada Asem Gede, ada Langgar Pendem, terus ada Rembang Bergerak juga, dan masih banyak lagi lah. Oh iya Pak, untuk kedepannya karena rekan-rekan komunitas itu sudah tergabung dalam Putra Wayah Lasem, yang nantinya semangat Putra Wayah Lasem adalah semangat membangun kesadaran terhadap sejarah seni dan budaya. Kita ingin tidak hanya di sini, di Punden Tapaan ini, tapi mengembangkan semua kawasan yang memiliki situs-situs sejarah dan juga nilai-nilai kesenian maupun kebudayaan yang ada di Lasem khususnya, yang nantinya Rembang pada umumnya. Kegiatan ini juga mendapat dukungan luas dari berbagai komunitas budaya seperti Lasem Kota Cagar Budaya, Lasem Heritage, Balong Watu, Laesan, dan lainnya. Kegiatan ini juga diikuti oleh mahasiswa Universitas Gadjah Mada atau UGM yang tengah menjalani program kuliah kerja nyata atau KKN di Kecamatan Pancur. Mereka bukan hanya hadir tapi juga ikut tampil dalam parade budaya. Mas, terus kita diberitahu bahwa ada acara gelar budaya ini, terus habis itu kita briefing bahwa ada nanti beberapa dari kami itu menjadi prajurit gitu, diminta 10 orang. Sebenarnya kegiatannya sangat menyenangkan walaupun capek. Tapi ya, karena kebetulan sejalan dengan broker kita juga, jadi ya menyenangkan sih Mas sejauh ini. Dan kita juga mendapat pengalaman baru lah. Iya, banyak ini baru insight baru sih. Pesannya semoga nanti acara kedepannya itu lebih meriah lagi, lebih dikenal banyak orang lagi, dan sukses untuk kedepannya. Ya, semoga acaranya bisa terus berkelanjutan. Oh iya. Pelajaran yang bisa kita ambil itu yang pertama tentu kekompakan sih Mas, karena acara itu nggak akan berjalan tanpa ada persatuan, kekompakan gitu. Dan pentingnya melestarikan budaya juga sih, karena ternyata tuh masih banyak budaya yang belum kita ketahui, sejarah-sejarah yang belum kita ketahui. Jadi dengan acara ini terbuka insight baru gitu. Melalui gelar budaya Santi Badra, komunitas Putra Wayah Lasem ingin mengajak generasi muda agar tak melupakan akar sejarahnya. Sebuah upaya menjaga warisan budaya di tengah arus zaman yang terus berubah. Tak hanya menampilkan kekayaan budaya, gelar budaya Santi Badra juga menjadi ruang belajar lintas generasi. Semangat pelestarian seperti inilah yang diharapkan terus tumbuh dari Lasem untuk Nusantara. Demikian rangkaian berita hari ini dalam Rembang Sepekan. Tetap waspada, cermat menyaring informasi, dan terus ikuti kabar terbaru bersama kami.
Saya Eka Wijayanti mewakili seluruh tim redaksi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.